Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan karena ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya, untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih pimpinan. Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara. Dibangunkan satu jembatan yang nilainya mungkin hanya 150 miliar. Kenapa ini tidak bisa terwujud? Kendala kami di sana itu saja jembatan, Pak Menteri. Saya 200 km saya tempuh dalam waktu 3 hari 2 malam, Pak Menteri. Kita bisa bayangkan. Di sana Garuda di dadaku, Malaysia perutku, Pak. Untung mereka ini masih NKRI, Pak Menteri. Semua sembako itu dari Malaysia, dari Sarawak semua. Jadi tolong Pak Menteri, kebutuhan yang sangat dibutuhkan satu jembatan saja Pak Menteri, yang panjang jembatannya hanya 120 meter kalau tidak salah. Ini tidak pernah diturunkan, padahal di situ masuk di jalan negara, bukan jalan provinsi, jalan nasional. Tolong ini, saya 3 hari 2 malam saya lewat, kendaraan saya ditarik dengan bulldozer, dengan ekskavator. Kami setengah mati mengebutuh rakyat kami, Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Jadi saya putusin, itu saya suruh, saya alokasikan 150 miliar untuk bangun jembatan di Kaltara. Beberapa wilayah memang akses darat yang belum tembus pimpinan. Semua menggunakan moda transportasi udara ataupun lewat sungai yang Arum Jeram. Arum Jeram kami sudah lalui semua pimpinan sampai batas-batas perbatasan karena ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Saya sangat sedih pimpinan. Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara. Makanya kalau akses darat ini sudah bisa terkoneksi, walaupun tidak halus, tidak licin, tidak aspal, yang penting fungsional, bisa dilewati kendaraan roda 4. Saya yakin masyarakat kami luar biasa, sembah sujud langsung mereka ini. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI untuk bisa membantu Kalimantan Utara melihat memang kondisi geografis, kondisi alam yang sangat-sangat sedih kalau kita melihat. Ya, terima kasih. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada alat ini di rumah, ya saya gunakan walaupun saat keluar rumah masih hujan gerimis, tidak masalah. Karena semangat kemerdekaan itu yang saya rasakan saat ini. Hari ini 17 Agustus 2025, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-60. Kita bersyukur atas perjuangan para pahlawan, kita bisa menikmati kemerdekaan yang kita rasakan sampai saat ini. Dan alhamdulillah upacara pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-60 di Provinsi Kalimantan Utara, walaupun diawali dengan hujan gerimis, tapi tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Dan sukses, lancar, serta aman. Saya mau lihat partisipasi bapak-bapak di sini untuk menyumbang masjid.
Berapapun yang ada di kantongnya saya mau lihat. Berapapun, mau Rp5 kah, mau Rp20.000 kah. Halo Dorang, jadi ini adalah spontanitas Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengajak masyarakat Pantai Amal Kota Tarakan melakukan penggalangan dana atau sumbangan untuk salah satu masjid di Pantai Amal. Di tengah-tengah kegiatan pertemuan Gubernur Kalimantan Utara dengan petani dan pengusaha rumput laut. Dalam kegiatan ini, Gubernur Kalimantan Utara serap aspirasi petani dan pengusaha rumput laut Kota Tarakan. Di sini juga Bapak Gubernur banyak mendengarkan keluhan petani rumput laut di Pantai Amal Kota Tarakan yang katanya harga rumput laut sedang anjlok dan permasalahan lainnya. Kehadiran Bapak Gubernur di sini agar masyarakat bisa berkonsultasi secara langsung dan mencari solusi bersama-sama. Dalamnya Garuda tidak dikaku, tetapi Malaysia itu. Respon yang sangat baik dari Pak Menteri bahwa oke, sekarang saya bantu 150 miliar untuk membangun jembatan, langsung akan ditransfer ke provinsi. Walaupun itu adalah wilayah yang menangani adalah Balai Jalan Hujan. Tapi Pak Menteri sampaikan saya akan transfer 150 miliar untuk digunakan membuat jembatan sehingga dapat terkoneksi kerajaan dengan Madinah dan Tanjung. Saya sangat bersyukur bahwa kehadiran kami di Kementerian Keuangan sangat-sangat mendapat respon yang baik dari Bapak Menteri. Pada tanggal 28 Mei 2025, tertanda Gubernur Zainal Arifin Paliwang, Pusat Wisata dan Pemandangan terhormat, 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya sampai dengan 9. Nama Bayu Ramadan Eko, jabatan Ramadan Konsultan Ahli Pertama pada bulan Jarang yang cari-cari tempat dingin itu, semuanya panas semua. Cari tempat dingin di kamar sana. Kawanmu di sana itu menghadap matahari, nggak apa-apa kok. Geser terus sana. Bentuk barisan baru sana hijau. Kamu dapat melawati. Di samping barisan di depan. Ayo. Geser. Depan barisan di depan. Dibangunkan satu jembatan yang nilainya mungkin hanya 150 miliar. Kenapa ini tidak bisa terwujud? Kendala kami di sana itu hanya jembatan, Pak Menteri. Saya 200 km saya tempuh dalam waktu 3 hari 2 malam, Pak Menteri. Kita bisa bayangkan. Di sana Garuda di dadaku. Malaysia perutku, Pak. Untung mereka ini masih NKRI, Pak Menteri. Semua sembako itu dari Malaysia, dari Sarawak semua. Jadi tolong Pak Menteri, kebutuhan yang sangat dibutuhkan satu jembatan saja Pak Menteri. Yang panjang jembatannya hanya 120 meter kalau tidak salah. Ini tidak pernah diturunkan, padahal di situ masuk di jalan negara. Bukan jalan provinsi, jalan nasional. Tolong ini, saya 3 hari 2 malam saya lewat. Kendaraan saya ditarik dengan bulldozer, dengan eksavator. Kami setengah mati mengebutuh rakyat kami, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Jadi saya putusin, nanti saya suruh, saya alokasikan 150 miliar untuk bangun jembatan di Kaltara. Ya, Pak Menteri. Mohon maaf begitu Pak Jansen bertemu sama saya menyampaikan bahwa mohon maaf Pak Gub, perintah dari partai saya harus maju sebagai calon gubernur Kalimantan Utara. Saya sampaikan silakan Pak Jansen, Pak Wagub, kalau memang itu perintah dari partai, perintah dari partainya Pak Jansen untuk maju sebagai calon, tidak mungkin saya bisa untuk menghalang.
Tetapi sejak awal tahun, akhir tahun 2023 lalu, saya bisa cek di semua media bahwa saya ingin selalu berpasangan sama Pak Jansen. Tidak ada saya menyebutkan akan berpisah dengan Jansen, tetapi karena perintah dari partai, saya bilang silakan Pak Jansen maju sebagai calon juga. Saya tidak bisa menghalang, dan persaudaraan saya sama Pak Jansen tidak putus karena kita beda pandangan dalam pemilihan ini.